Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut Berita Lampung pilihan hari ini. Seorang balita perempuan di Waikanan tenggelam di sungai. Namun ibu korban sempat melaporkan korban hilang saat main ponsel di rumah. Dan info tanggul yang di bagian timur itu. Banjir di Kecamatan Palas, Lampung Selatan datang lagi dan merendam ribuan hektar sawah. Tentunya yang seberang sana pun terkena banjir. Nah, kami tidak bisa Kali ini kami ajak Anda melihat kreativitas warga binaan dari balik jeruji membuat layar pelindung dari sabut kelapa yang diakui dunia. Dan info tanggul yang di bagian timur itu sebelah sana pun jebol. Setelah sempat surut selama 2 pekan, banjir besar kembali datang di Kecamatan Palas, Lampung Selatan pada Selasa pagi. Banjir merendam lebih 3.000 hektar sawah di 6 desa hingga menenggelamkan tanaman padi. Ketinggian banjir ada yang lebih hingga setengah meter. Banjir juga sempat memutuskan jalan pertanian di daerah ini. Menurut warga, banjir disebabkan belum diperbaikinya tanggul sungai Wai Pisang yang jebol akibat diterjang banjir sebelumnya. Saat hujan lebat, air sungai meluap ke sawah dan jalan. Ada yang tergenang ini 822 hektar, Pak. Nah, untuk hamparan di sini dengan di sana 2 sisi seperti itu kan. Itu tadi solusinya kita yang di sana tadi, pembersihan di sana, dampaknya semua di sini bisa. Nah, terus saluran ini juga. Jadi kalau global kita ini 822 hektar, kalau hamparan kita ini semua ribuan hektar. Kalau padi sudah banyak busuk, yang di sana yang sudah banyak busuk semua padinya. Gitu. Tapi ini yang lebih parah tahun ini. Jadi langkahnya tentunya ya penimbunan tanggul yang jebol untuk langkah yang cepat. Terus keduanya nanti pada saatnya akan dinormalisasi saluran-saluran primer dan sekunder. Terus juga diharapkan ada bantuan dalam bentuk lain, dalam arti bukan bantuan benih aja, tapi petani ini kan 2-3 kali tanam, sehingga diperlukan untuk bantuan olah tanah maupun bantuan tanamnya, sehingga itu bisa lebih menyenangkan. Dampak 2 kali terendam banjir besar, tanaman padi para petani terancam mati akibat terlalu lama tenggelam. Para petani mendesak pemerintah segera memperbaiki tanggul yang jebol dan memberi bantuan bibit padi dan pupuk. Ari Susanto melaporkan dari Lampung Selatan. Banyak produk buatan dari balik jeruji karya warga binaan yang tidak kalah bagusnya dengan buatan warga umum. Bahkan ada juga karya mereka yang diakui dunia. Di antaranya adalah jaring atau layar peneduh yang terbuat dari sabut kelapa atau biasa disebut kokoset, buatan warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas Raja Basa Bandar Lampung. Kokoset digunakan sebagai atap di halaman rumah agar terlindung dari musim panas dan dingin. Pembuatannya cukup rumit yang dimulai dengan pengolahan sabut kelapa yang kemudian dianyam. Selain dijual di dalam negeri, kokoset buatan warga binaan Lapas Raja Basa juga diekspor hingga ke Korea, Spanyol, dan sejumlah negara lain di Eropa. Kesulitannya ya nggak ada sih kalau asal kita rajin. Kita emang diajarin dan di sini. latihannya Sebulan lebih. Banyak dari serabut kelapa semua lah. serabut kelapa ya. Diekspor kemana bang? Ke Spanyol ya Pak? Eropa ya. Eropa ya. Sejauh ini sudah ke Amerika, ke Belgia, dan ini terjadwal katanya mau ke Korea. Spanyol juga Bu ya? Spanyol juga. Tadi kan udah dilihat kan, dengan terampil menganyam atau menjahit. Kalau
PNBP dari hasil kegiatan kerja selama ini berapa sih Bu yang store ke kas negara? Ya, PNBP yang ditargetkan oleh negara itu 15 juta. Ya. Tapi kita sudah melebihi target sebesar 26.600.000. Selain mendapatkan keterampilan baru, warga binaan juga mendapat penghasilan dari pembuatan karyanya. Pemberian keterampilan bagi warga binaan tersebut juga supaya mereka kelak bisa lebih mandiri untuk meningkatkan ekonominya setelah bebas dari penjara. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Apa yang terlintas di benak Anda jika mendengar nama tebing Vietnam? Ternyata bukan sebuah tebing yang berada di negara Vietnam, melainkan nama sebuah wisata di ketinggian kota Bandar Lampung. Lokasinya di Kelurahan Sumber Agung, Kecamatan Kemiling. Wisata ini cocok untuk Anda yang ingin merasakan kesejukan udara perkotaan dari perbukitan nan asri. Gak puas sih, soalnya kan luas ya, terus sejuk, enak lah pokoknya. Nggak nyesel pokoknya jauh-jauh datang dari Palembang ke sini. Apa sih awalnya memilih di wisata di tebing Vietnam sendiri? Sebenarnya penasaran. Soalnya lihat apa postingan-postingan dari itu kan pada bagus kan. Ternyata emang benar tempatnya bagus. Soalnya ini lagi viral ya, terus dari rumah saya juga nggak terlalu jauh ke sini. Gampang menjangkaunya. Oke, nah setelah datang ke tebing Vietnam ini sendiri Bu, seperti apa Bu untuk suasana dan pemandangannya Bu? Ya bagus ya untuk wisata. Jadi bisa untuk refreshing lah, ngelihat ini lokasi-lokasi tempat-tempatnya ini juga kayak menantang gitu ya, menantang buat pendatang. Pengunjung bisa bersantai melepas penat setelah lelah bekerja, hanya dengan tiket masuk Rp10.000 dan menikmati beragam fasilitas, antara lain pondok kaca, kafe alam terbuka, hingga tempat bermain anak. Momen di fasilitas-fasilitas estetik itu sangat cocok untuk diabadikan bersama orang terdekat. Pengunjung juga datang dari sejumlah daerah, antara lain dari Jakarta dan Palembang. Ya, dulu awalnya itu 2020 kita ketemu lokasi yang pemandangannya bagus kan. Ada kita di belakang ada Gunung Betung, terus bisa lihat ke laut juga. Terus kita bangun pertama spot foto. Nah, ternyata antusias warga masyarakat ini sekali ya, bagus gitu. Jadi kita lanjutin dengan pembangunan yang berikutnya. Kita sampai sekarang ada penginapan juga. Oke. Mbak, biasanya ini warga mana aja sih? Selain Bandar Lampung, kita banyak pengunjung itu dari Palembang, Jambi ada gitu, dari Tangerang juga ada. Nah, bagi Anda yang suka dengan kegiatan bernuansa alam, tidak ada salahnya menjadikan tebing Vietnam sebagai tujuan lokasi wisata akhir pekan. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Saya, Ade Anissa, beserta tim redaksi yang bertugas berterima kasih. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.